Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani wa yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dirindukan oleh seluruh umat Islam, yakni bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang taubat. Ketika mendengar taubat, apa yang kalian pikirkan? Begitu banyak taubatan nasuha yang telah kita lakukan, yang mungkin setelah kita melakukan taubatan nasuha, kita mengulangnya kembali. Atau yang sering disebut oleh orang-orang taubatan nasuha, tobat tomat, tobat kumat, seperti itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, ya Allah, saya ingin bertaubat. Kita hanya manusia biasa yang memiliki banyak sekali salah dan hilaf. Terkadang kita sudah mempelajarinya dari Al-Quran, terkadang kita sudah mendengar dari ceramah-ceramah hal-hal yang diharapkan oleh Allah, hal-hal yang dibenci oleh Allah. Akan tetapi kita masih melakukannya dan kita masih mendurhakai Allah. Itulah manusia. Maka dari itu, teruslah menerus kita melakukan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah hadis yang sangat populer, yaitu si pendosa yang membunuh 100 orang. Kemudian si pendosa ini bertanya, apakah ada di sini ahli ibadah yang dapat mengajariku, karena aku ingin hijrah dan bertaubat kepada Allah, karena aku telah melakukan dosa, yaitu membunuh 99 orang. Kemudian diberilah petunjuk si pendosa ini di mana rumah atau tempat ahli ibadah tersebut. Kemudian menujulah si pendosa ini ke rumah ahli ibadah. Kemudian ahli ibadah berkata, dosamu terlalu banyak, dosamu terlalu besar, dosamu tidak bisa diampuni oleh Allah, karena kamu telah membunuh 99 orang. Bagaimana Allah bisa mengampunimu? Kata ahli ibadah. Kemudian si pendosa merasa kesal dan marah. Maka si pendosa membunuh ahli ibadah tersebut. Kemudian total yang dibunuh si pendosa adalah 100 orang. Kemudian si pendosa ini mendatangi ahli ilmu dan berkata, wahai ahli ilmu, dapatkah Allah mengampuni segala dosa-dosaku karena aku telah membunuh 100 orang? Maka ahli ilmu berkata, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu jika kamu betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha. Dengan satu syarat, pergilah atau hijrahlah ke tempat di mana terdapat orang-orang yang menyembah Allah dan berbuat baiklah kamu bersama mereka. Dan janganlah kamu kembali ke tempat asal, yaitu terdapat orang-orang yang penuh dengan maksiat, orang-orang yang mendurhakai Allah. Maka kemudian si pendosa menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh ahli ilmu tersebut. Akan tetapi si pendosa tersebut meninggal dan wafat ketika berada di jalan. Maka terjadilah perselisihan antara malaikat azab dan rahmat. Malaikat rahmat berkata, orang ini layak masuk surganya Allah karena sudah hijrah dan bertobat kepada Allah. Orang ini adalah orang yang husnul khotimah. Maka malaikat azab juga berkata, bagaimana bisa hamba ini masuk surganya Allah padahal belum melakukan amal kebaikan satupun, dan dosanya terlalu banyak, yaitu membunuh 100 orang. Dia tidak bisa masuk surganya Allah. Maka kemudian Allah mendatangkan penengah bagi mereka berdua, yaitu malaikat yang berupa manusia. Lalu ukurlah, kata si
malaikat tersebut, ukurlah jarak antara yang mau dituju, yaitu kebaikan, dan jarak yang mau ditinggalkan atau kejelekan. Maka setelah diukur jenazahnya ternyata lebih dekat dengan jarak yang mau dituju, yaitu kebaikan. Maka yang berhak atas ruh si berdosa ini adalah malaikat rahmat. Seperti itu. Maka apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis tersebut? Begitu luas ampunan Allah, begitu besar ampunan Allah, begitu rahman rahimnya Allah kepada hambanya yang memiliki dosa, membunuh 100 orang, Allah ampuni. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, janganlah kalian melampaui batas terhadap diri kalian sendiri, dan janganlah kalian berputus asa akan rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada kalian semua, dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita hanya manusia biasa yang banyak sekali memiliki salah dan hilaf. Mungkin kita terlihat indah, mungkin kita terlihat baik, atau kita terlihat sempurna, atau kita terlihat solih dan solihah di hadapan manusia, karena Allah menutup aib kita. Maka dari itu, teruslah menerus kita bertaubat kepada Allah, karena yang mengetahui dosa diri kita adalah diri kita sendiri. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika kita betul-betul bertaubat kepada Allah, bertaubatlah dengan taubatan nasuha, dengan cara hijrahlah ke tempat di mana terdapat orang-orang yang baik, orang-orang yang menyembah Allah, seperti di pesantren dan lain-lainnya. Dan janganlah kamu kembali ke tempat yang penuh dengan kemaksiatan, di mana terdapat orang-orang yang mendurhakai Allah. Begitu caranya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa kembali di bulan penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dirindukan oleh seluruh umat Islam, yakni bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.